Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa dipertemukan pada malam hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliau kita bisa menikmati nikmatnya iman, kita bisa menikmati nikmatnya ilmu yang sudah diturunkan sejak beratus-ratus tahun yang lalu, dan alhamdulillah kita masih bisa menikmatinya sampai saat ini. Oke, kita buka nih forumnya. Pada forum malam hari ini, itu forumnya bentuknya nggak formal banget. Jadi kita benar-benar pure diskusi. Kalau ada teman-teman pertanyaannya tuh bisa banget kita diskusikan pada malam hari ini. Nah, perkenalkan sebelumnya, saya ini Sri Wahyuni, nama panggilannya Uni, alumni IPB, BDP IPB 2022 lulusnya. Terus bentar nih. Ini bisa next ke CV materi. Nah, kalau teman-teman alumni IPB biasanya tuh udah kenal nih sama materi kita malam hari ini, karena beliau juga alumni IPB ya, dan cukup sering menjadi sebuah cukup sering tampil lah di IPB. Jadi harusnya teman-teman udah kenal sama pembicara pada malam hari ini. Di next lagi untuk perkenalan pembicaranya. Nah, ini dia biodata pematerinya. Beliau nama lengkapnya itu Yuni Nur Afia, SSI. Namun akrab dipanggil dengan Teh Yuni nih. Sekarang profesi beliau itu sebagai konselor perencanaan keluarga di BKKBN dari 2021 sampai saat ini. Untuk pendidikannya, beliau pernah menempuh pendidikan S1 di Ilmu Keluarga dan Konsumen, PEMA IPB University. Untuk pengalamannya, beliau pernah menjadi koordinator beasiswa Cikal Muamalat SGI, juga pernah menjadi staf program Sekolah Guru Indonesia dari Dompet Duafa. Terus pernah juga nih sebelumnya menjadi konselor pengajar Al-Quran untuk mahasiswa IPB, University, dan umum di 2018 sampai 2019. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, boleh banget nih di follow Instagramnya, dan boleh banget dilihat-lihat nih LinkedIn-nya beliau. Oke, kita sapa dulu nih Teh Yuni, udah hadir pada malam hari ini. Gimana Teh Yuni kabarnya? Alhamdulillah sehat hadir, Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau sehat ya Kak, karena sekarang lagi musim-musimnya tuh banyak yang sakit gitu ya Kak. Alhamdulillah kalau sehat, dan alhamdulillah juga Teh Yuni pada malam hari ini ada waktu untuk sama-sama kita sharing tentang stunting dan pencegahannya, sampai gimana kita tuh mencegah agar kita tuh nggak dapet nih stunting ini nih. Oke, nggak usah banyak cincang kali ya, takutnya teman-teman udah kayak ngapain sih nih si Uni banyak ngomong gitu ya, karena bukan sesinya. Oke, selanjutnya kita sambut kepada Teh Yuni untuk menyampaikan materinya terkait dengan pencegahan stunting. Oke, Punten, ini saya boleh share screen nih. Share screen sendiri, soalnya ada tambahan dikit. Oh, Share iya screen, boleh Teh. boleh ya? Udah jadi co-host kan? Iya, Boleh Teh. udah. Oke, siap. Silahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin. Yang saya hormati Ketua POV Institute dan juga jajaran pengurus di sini. Sepertinya rekan-rekan yang sebagian sudah kenal ya saya. Pada malam hari alhamdulillah bisa berjumpa, diberikan kesehatan, alhamdulillah bisa berjumpa kembali dalam forum yang insya Allah berkah ya.
Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpah kepada Habibina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Baik rekan-rekan semuanya, di sini kita sharing aja ya. Sepertinya juga di ruangan ini banyak yang sudah sama-sama belajar ya terkait dengan yang kajian pranikah ini, baik belajar dari kajian bersama ustadz-ustadznya ataupun dari YouTube dan dari buku dan lain sebagainya. Silahkan kita sharing saja di sini, forumnya terbuka. Mudah-mudahan dengan kita saling sharing bisa tambah menambah keberkahan dan juga kebermanfaatan dari pertemuan kali ini. Saya share screen terlebih dahulu ya untuk materi kita malam hari ini. Apa sudah terlihat? Sudah, Sudah deh. sudah. Oke. Ya, jadi ini tadi CV-nya di bahasa Inggris kan ya, jadi rada-rada gimana gitu. Nah, jadi family planning counselor itu sebetulnya kalau di bahasa Indonesia kan itu penyuluh ya, penyuluh keluarga berencana. Nah, pada kesempatan ini saya insya Allah menyampaikan tentang perencanaan pernikahan, salah satunya mengenai aplikasi Alzheimer. Kebetulan di BKKBN Provinsi Jawa Barat, di BKKBN khususnya, di Indonesia khususnya, sedang gencar-gencarnya ini penanganan stunting ya. Kalau mungkin di TV juga ada ya iklan-iklan sedikit ya tentang stunting. Kalau misalnya di Instagram dan di sosial media mungkin itu lebih banyak lagi. Memang ada apa sih gitu ya, sampai melibatkan calon-calon pengantin untuk mencegahnya. Nah, dalam perencanaan menikah ini, kita awali dulu dari bahasan tentang ikhtiar, rencana, dan tawakal. Nah, ini saya mengutip dari tulisan rekan saya tentang ikhtiar. Ungkapan bahasa Arab menyebutkan al-ujrotu biqadri al-masakoh, artinya bayaran itu sesuai dengan perjuangannya. Nah, tentu ketika kita akan berencana untuk menikah, ada ikhtiar terlebih dahulu yang kita lakukan ya. Dan setiap orang itu pasti berbeda ikhtiarnya. Ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang Allah sampaikan dengan caranya dengan cepat gitu ya, ada juga yang lambat. Itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ikhtiar kita juga panjang, kemudian melalui proses yang mungkin ada yang cukup sulit ataupun berliku dan lain sebagainya, tentu itu sesuai dengan perjuangannya. Jadi bagi kita semua yang mungkin dalam perjuangannya itu cukup apa ya namanya, mungkin ada yang dimudahkan, ada yang juga butuh perjuangan. Nah, itu insya Allah semua yang telah teman-teman lakukan itu akan dibalas oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik dari doa-doa yang kita panjatkan, ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan, ilmu-ilmu yang kita pelajari, semuanya itu sesuai dengan perjuangannya. Jadi sebuah hasil yang diawali dengan perjuangan dan kesabaran terkadang akan terasa lebih manis dibandingkan dengan hasil yang tidak diawali dengan perjuangan dan kesabaran. Kalau misalnya didapatkan dengan mudah, mungkin akan biasa saja rasanya. Tapi kalau misalnya ternyata kita telah berdoa dengan sungguh-sungguh, kemudian berikhtiar dengan sungguh-sungguh, dan mendapatkan hasil yang terbaik, nah itu juga akan terasa lebih manis dengan hasil yang insya Allah yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika ikhtiar belum berbuah, nah ketika ikhtiar kita itu belum sampai kepada jawabannya, nah sesungguhnya kan ketika kita berdoa itu Allah menjawab doa-doa kita ya. Tapi ada yang menjawab secara langsung, dijawab secara langsung, ada juga yang dijawab kemudian, ada juga yang mungkin dijawab nanti di akhirat ya. Nah, tetapi ketika ikhtiar tersebut belum berbuah, maka kita bisa mengingat salah satu pesan dari Ibnu Athaillah ini yang berkata, janganlah keterlambatan masa pemberian Tuhan kepadamu, padahal kamu bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan patah harapan. Sebab Allah telah menjamin menerima semua doa dalam apa yang Dia kehendaki untukmu, bukan menurut kehendakmu dan pada waktu yang telah ditentukannya, dan bukan pada waktu yang kamu tentukan. Jadi
dia akan hadir bukan, kalau kata yang di Instagram itu kan bukan pada saat, bukan pada waktumu tapi pada waktunya gitu ya, bukan menurut apa yang kamu kehendaki tetapi menurut apa yang dia kehendaki gitu ya, yang terbaik darinya. Nah, selanjutnya kalau misalnya nih ternyata doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu apa yang kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersyukur, kemudian kita mohon petunjuknya dengan beristikharah dan meyakini bahwa kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sendiri juga punya kekurangan dan sebanyak apapun kita berikhtiar, sebanyak apapun kita bertaruh, kemudian sejauh apapun kita mencari, selama apapun kita menunggu, dan sampai kapanpun kita tidak akan pernah menemukan yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah dan setiap orang pasti diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya. Yakinlah pasangan yang Allah ciptakan untuk kita dihadirkan untuk saling menyempurnakan. Kalau misalnya kita memilih sepatu, kira-kira pilih sepatu yang bagus tapi ukurannya kebesaran atau sepatu yang pas tapi apa modelnya biasa-biasa aja. Mau nanya nih ke Uni. Eh, bisa nggak Kak pilihannya tuh yang bagus sama yang pas gitu loh. Bisa, Kenapa? bisa. Iya, Bisa aja. iya Ya, dong. tapi kalau misalnya nih ternyata adanya nih yang cocok dengan kaki kita, tapi mungkin ada beberapa yang mungkin modelnya kurang kita suka sedikit gitu ya. Milih yang itu atau yang bagus tapi kelonggaran, cuman ada dua. Ya, ya mending milih yang pas dong. Karena kalau Oh ya, kelonggaran gimana ya mau dipakai melangkah jatuh gitu ya. iya ya benar. Lepas Oke, sendalnya jadi nggak enak ya. gitu ya. Mm, betul betul. Nah iya seperti itu juga ya. Jadi memang seperti memilih sepatu, jadi yang cocok dengan kita, yang sefrekuensi, yang sefrekuensi dengan kita ya belum tentu semuanya cocok dengan kita, tapi insya Allah bisa saling menyempurnakan dan bisa saling, semoga bisa saling melengkapi kelebihan dan kekurangan. Nah, selanjutnya juga senantiasa berdoa dan beribadah dalam prosesnya. Yaitu, and next kita berbicara tentang rencana. Nah, di BKKBN sendiri, kalau dulu itu mungkin sampai sekarang ya masih terngiang itu kan dua anak cukup kan ininya ya. Nah, kalau sekarang itu sebenarnya dua anak lebih sehat, tapi ada tagline yang lebih digencarkan itu hidup berencana itu keren. Kalau terencana semuanya lebih mudah dan saatnya yang mudah yang berencana. Kenapa? Karena kehidupan berkeluarga itu kan memang tidak ada sekolahnya ya. Mungkin di PB ada ya ilmu keluarga dan konsumen, tapi itu pun nggak mempelajari seutuhnya. Jadi BKKBN itu membawa misi supaya yang muda-muda ini juga bisa merencanakan kehidupan keluarga yang lebih baik. Nah, kalau dalam Islam tentunya menyusun rencana juga bagian ya dari ikhtiar kita di hadapan Allah. Rencana itu kalau kita punya rencana, tentu kan kita punya list doa apa nih yang kita panjatkan kepada Allah selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya. Kemudian memiliki rencana juga menjadikan hidup kita lebih terarah untuk melakukan segala rangkaian persiapan atau hal-hal yang perlu kita lakukan. Untuk itu kita niatkan menyusun rencana ini sebagai ibadah. Tapi memang kita juga harus menyerahkan hasilnya dengan tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan rencana dan juga persiapan ketika kita akan menikah, nah banyak kan yang harus dipersiapkan, baik persiapan spiritual, emosional, iman kita, kemudian persiapan ilmu kita, persiapan fisik atau kesehatan kita, persiapan finansial, persiapan lainnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar nih terkait dengan persiapan fisik atau kesehatan bagi calon pengantin atau bagi teman-teman yang berencana untuk menikah. Nah, BKKBN saat ini punya konsep pendampingan keluarga sebagai upaya pencegahan stunting dari hulu ke hilir, dari mulai calon pengantin. Jadi, kami bersama rekan-rekan tim pendamping keluarga, ada bidan, kader, PKK, mendampingi
calon pengantin, kemudian ibu hamil, ibu baduta, ibu pasca persalinan, untuk betul-betul mengawal stunting ini gitu ya. Nah, kalau dari calon pengantinnya, kenapa harus dikawal? Karena rata-rata pernikahan di Indonesia itu 2 juta pasangan per tahun. Dan pasangan yang hamil di tahun pertama itu 1,6 juta. Jadi banyak ya, cukup banyak yang hamil di tahun pertama. Tapi memang pasti ada yang tidak hamil di tahun pertama ya, entah itu karena program penundaan anak pertama atau memang ada permasalahan dalam biologis. Tapi yang pasti kan Allah baru memberikan rezeki berupa anak kepada hamba-hambanya ya, karena itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari yang 1 juta 1,6 juta ini ternyata kurang lebih 400 ribunya mengalami stunting. Dan kalau di negara maju itu biasanya stuntingnya kalau bisa itu harus WHO menerapkan standar itu harus di bawah 20%. Dan Indonesia itu waktu tahun 2019-an masih 27%. Sekarang itu sudah menurun. Semoga nanti tetap menurun dan endingnya di tahun 2024 ini targetnya itu 14%. Nah, oleh sebab itu kita sebagai muslim menyikapinya dari tren ini adalah sebagai wujud ikhtiar dan doa agar kelak dianugerahi keturunan yang baik, yang solih solihah dan sehat lahir dan batinnya. Jadi calon pengantin itu perlu menyiapkan fisik yang sehat. Oke, nah apa itu stunting? Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Menurut Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Nah, jadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan ini tentunya disebabkan dari apa sih? Tentu ada sebabnya. Entah karena kekurangan gizi atau karena infeksi atau sakit. Misalnya anaknya terus-terusan demam, terus-terusan flu, terus-terusan sakit, sakitlah banyak sakitnya. Nah, tentu kan makanan yang dimakan oleh si bayinya itu bukan untuk menambah berat badan ataupun tinggi badannya, tetapi justru untuk daya tahan tubuh dia melawan penyakit itu ya. Nah, kalau misalnya kekurangan gizi, ya tentu dari mana dia bisa bertumbuh dan berkembang kalau misalnya gizinya saja tidak terpenuhi. Nah, stunting ini pemenuhan gizi anak ini tidak dimulai dari saat ibu itu hamil, tetapi justru dari sebelum pernikahan. Nah, jadi 6 bulan sebelum pernikahan itu, si calon pengantin sebaiknya sudah mempersiapkan diri nutrisi ataupun hal-hal yang lainnya terkait dengan kesehatan fisik. Karena kan pernah ya calon wakil presiden yang saat ini juga ada keceletet asam sulfat, nah atau asam folat itu, nah itu asam folat ya, bukan asam sulfat. Itu salah satu zat gizi yang memang harus dipenuhi oleh calon pengantin sebelum dia menikah. Nah, di 6 bulan awal itu dia betul-betul harus menyiapkan. Nah, nanti saya akan coba jelaskan apa saja yang direkomendasikan. Nah, itu disebut di prakonsepsi ya, atau sebelum masa pembuahan. Jadi, si catin tersebut, kalau misalnya makanannya kurang, kemudian anemia, kurang gizi, itu bisa jadi kurang zat gizinya untuk nanti pada saat kehamilan. Kemudian di sini kan prekonsepsi. Kemudian di masa kehamilan, ketika sebelumnya kurang, maka perkembangan janin itu terganggu karena biasanya itu di awal-awal kehamilan itu kan ibu tidak langsung bisa makan yang banyak ya. Kadang ada yang morning sickness yang mual-mual. Nah, itu tuh dari mana si janin itu mendapatkan nutrisi? Justru dari tabungan-tabungan sebelumnya gitu. Nah, ketika si janin tersebut tidak berkembang dengan baik, tentunya ketika dia lahir juga akan mengalami perkembangan yang kurang. Entah itu berat lahirnya kurang dari standar, standarnya itu 2,5 kilo. Kalau misalnya kurang dari 2,5 kilo, maka nanti imunitasnya akan rendah, kemudian juga akan mengalami hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Nah,
dipantau ini periode emas ini sampai 1.000 hari pertama kehidupan atau sampai 2 tahun. Jadi stunting ini bukan pada anak dewasa tapi pada anak-anak ya, pada anak di bawah 2 tahun yang memang ininya apa, tinggi badan dan berat badannya itu ditentukan oleh infeksi, dipengaruhi oleh infeksi ataupun nutrisi. Jadi di sini faktor genetik belum terlalu apa ya, belum terlalu berpengaruh gitu ya. Jadi nutrisi dan juga infeksi yang berpengaruh. 1.000 hari pertama kehidupan itu apa sih? Nah, jadi 1.000 hari pertama kehidupan itu merupakan periode yang dimulai sejak dari masa kehamilan, itu 270 hari di masa kehamilan ya, atau 9 bulan kan ya, 9 kali 30, 270. Kemudian sehingga anak berusia 2 tahun atau di luar kandungan dari mulai masa bayi sampai anak tersebut usia 2 tahun. Nah, di sini terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat. Jadi 2 tahun pertama itu kenapa sangat-sangat ditekankan karena ketika nutrisinya terpenuhi dengan baik, maka otak anak tersebut bisa berkembang dengan baik. Kita tahu kan kalau misalnya otak itu di situ berkembang sinaps-sinaps, berkembang sel syaraf dan lain sebagainya yang sangat-sangat kompleks, bermiliar-miliar, beratus miliar. Kalau misalnya kurang, maka sayang banget ini periode perkembangan atau periode emas otak anak ini terganggu. Jadi ibaratnya kita itu eh, punya botol yang 600 mili sama botol yang 1.500 mili kan beda beda ya, gede banget. Yang 150 mili. Nah, kalau misalnya yang pertumbuhan otaknya itu terhambat, dia itu cuman dapat nih segede 600 mili. Kalau misalnya yang pertumbuhan otaknya maksimal, dia bisa sampai menampung 1.500 mili. Nah, kalau misalnya si yang 600 mili ini dikasih air ya, airnya banyak, tentu kan dia nggak akan nampung semua, dia bisa luber-luber gitu kan. Tapi kalau misalnya yang 1.500 mili, dia masih terus nampung kan, bisa sampai nampung sampai si botol itu penuh. Nah, begitupun memaksimalkan potensi otak anak itu sebaiknya dilakukan dari mulai 2 tahun pertama, karena 70% otak anak terbentuk di 2 tahun pertama. Kalau kesananya itu tinggal nambah sedikit-sedikit lagi sampai 5 tahun 90% dan sampai jadi otak dewasa. Nah, stunting ini berdampak pada kualitas dan produktivitas dan juga daya saing. Karena kan kalau misalnya otaknya sudah tidak optimal bertumbuhnya, tidak cerdas gitu ya, tentu ini akan berpengaruh terhadap kualitas SDM dari masyarakat Indonesia. Jadi kurang cerdas lah istilahnya ya, dan juga meningkatnya risiko penyakit-penyakit seperti diabetes, jantung, obesitas, kanker dan lain sebagainya di masa tuanya. Nah, sebetulnya apa saja sih yang ditekankan oleh BKBN dalam percepatan penurunan stunting bagi calon pengantin? Nah, ini ada bagi laki-laki dan perempuan itu berbeda standarnya. Kalau untuk perempuan itu usia, status gizi, kadar HB, dan perilaku merokok. Untuk usia, usia idealnya itu 21 sampai 35 tahun. Jadi kalau misalnya ada yang di bawah 21 menikahnya itu masih belum ideal karena bisa beresiko. Kemudian indeks massa tubuhnya normal, jadi dia berat badan ideal lah maksudnya. Kemudian lingkar lengan atasnya atau lilanya ini, jadi lingkar lengan atas sebelah, nah ini kita ukur di tengah-tengahnya apakah lingkarannya itu sudah lebih dari 23,5 atau kurang nih. Kalau misalnya ternyata kurang, maka kita harus meningkatkan status gizi, makan makanan yang bergizi, menambah karbohidrat, dan juga protein, supaya punya cadangan lemak. Nah, kemudian hemoglobin. Hemoglobin ini atau kadar HB yang normalnya itu 12-16 gram per desiliter, jangan sampai anemia. Nah, ya, maka harus makan makanan yang memiliki kadar hemoglobin yang tinggi ya, seperti daging-dagingan, kemudian bisa juga dari tablet tambah darah. Kemudian perilaku merokok, nah jangan sampai terpapar asap rokok ataupun merokok. Kalau pakai ada yang merokok,
langsung pakai masker. Nah, kalau untuk laki-laki ini kalau yang di BKKBN sendiri hanya dua, standarnya itu usianya lebih dari 25 tahun, lebih atau sama dengan 25 tahun, dan perilaku merokoknya tidak merokok. Nah, ini contohnya nanti sebelum menikah itu harus dicek, dan kalau misalnya berisiko, nih kayak yang ini berisiko, dia harus memperbaiki hal-hal yang memang jadi risiko, apakah itu status gizinya kurang, berarti harus ditambah. Kalau misalnya dia merokok, berarti harus berhenti dulu merokoknya, kayak gitu, sampai dia ideal. Jadi masih ada waktu lah kalau misalnya hamil 3 bulan. Nah, IMT atau indeks massa tubuh, cara ngukurnya gimana? Bisa, kalau sekarang mah kan ada kalkulator online ya, tapi kalau misalnya mau manual berarti berat badannya teman-teman dibagi tinggi badan teman-teman dalam kuadrat. Nah, oh ya, sebelumnya ini untuk lingkar lengan atas. Nah, ini untuk lingkar lengan atas di atas 23,5 cm ya, seperti tadi yang telah dijelaskan. Kemudian untuk kadar HB. Nah, atau anemia, ciri-cirinya gimana sih? Ciri-cirinya kalau misalnya kita suka lelah, letih, lesu, lemah, lunglai, atau 5L itu ciri-ciri anemia. Kalau misalnya kita saat calon pengantin kurang dari 12,12 miligram, nanti pas saat hamil akan lebih kurang lagi karena biasanya ibu hamil itu akan berkurang HB-nya. Jadi ibu hamil dikatakan normal kalau HB-nya itu lebih dari 11 miligram per desiliter. Nah, kenapa sih penting si kadar HB ini? Kenapa? Karena kadar HB ini dia nanti yang akan memasuk eh, makanan ke janin. Kan janin tuh dia belum bisa makan sendiri kan dari ibunya. Nah, zat gizi yang dimakan oleh ibunya itu nanti akan disalurkan ke janin melalui darah. Nah, alat transportasinya itu yaitu si hemoglobin itu supaya si janin mendapatkan nutrisi yang cukup, oksigen yang cukup dari ibunya. Nah, apa saja sih makanan yang apa sih yang disarankan ya, seperti telur, ayam, ikan, daging, kemudian minum tablet tambah darah, sayur-sayuran, dan hindari minum susu, teh, kopi setelah makan sayur dan minum tablet tambah darah. Nah, juga hindari terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak. Nah, kalau terlalu muda itu gimana sih? Nah, tadi yang memang si calon pengantinnya itu di bawah umur 21 tahun. Karena kalau misalnya di bawah itu bisa beresiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Kemudian hamilnya juga tidak di atas 35 tahun. Kemudian tidak terlalu dekat, ya jaraknya diatur minimal berjarak 3 tahun, seperti itu. Nah, hindari merokok dan paparan asap rokok. Nah, asap rokok yang eh, ada itu bisa menyebabkan penyerapan gizi pada anak terganggu. Kemudian berisiko melahirkan berat badan bayinya kurang dan juga lahir prematur. Dan bagi calon laki-laki, ini merokok dapat menurunkan kualitas sperma. Nah, jadi rekomendasinya, seandainya nih teman-teman lingkar lengan atasnya kurang, maka banyak makan protein, karbo juga ya, vitamin mineral. Kalau misalnya IMT-nya, eh, misalnya nih kurang gitu ya, masih masih kurang, berarti teman-teman bisa diet atau misalnya menambah menambah surplus karbo dan juga proteinnya, dan dibarengi dengan rutin berolahraga setidaknya 30 menit per hari. Atau misalnya teman-teman yang masih kelebihan nih, kok gimana caranya supaya bisa ideal ya, berarti teman-teman bisa rutin berolahraga, mungkin lebih banyak makan sayur dan buah. Nah, seperti itu. Nanti teman-teman ini bisa cari sendiri ya referensinya, sudah banyak di YouTube yang berhasil melakukan entah itu menambah berat badan ataupun mengurangi berat badan. Nah, kemudian hindari 4 terlalu tua, terlalu muda, terlalu banyak. Kemudian anemia seperti tadi. Nah, ini tambahan dari saya, konsumsi asam folat 6 bulan sebelum nikah untuk menghindari bayi cacat tabung syaraf. Nah, jadi asam folat ini bisa teman-teman cari di apotek ya.
banyak mereknya, ada Polavit, ada Anelat, ada dan banyak lagi ya. Silahkan, satu tablet per hari, setiap hari satu tablet itu masih aman. Dan sumber lainnya bisa dari sayur-sayuran, bisa dari buah-buahan. Kemudian hindari rokok. Nah, rekomendasi lainnya ini, agar memiliki turunan yang sehat, maka kita harus berusaha untuk meningkatkan kualitas self love dan self karma yang baik bagi calon laki-laki, calon nanti laki-laki maupun perempuan. Maka 6 bulan sebelum nikah disarankan ya memperbanyak doa ya, tentunya ketika ingin diberi keturunan maka berdoa kepada Allah, kemudian makan makanan yang bergizi, beragam, berseimbang, usahakan memiliki IMT yang normal atau ideal. Bisa diusahakan dengan pola makan dan juga pola olahraga yang teratur, yang disarankan ya, bisa cari sendiri. Kemudian tidur yang cukup, kemudian hindari rokok dan paparan asap rokok, hindari nafas bebas, dan pernikahan di usia terlalu muda. Dan nanti 3 bulan sebelum nikah itu bisa dilakukan cek kesehatan, kemudian daftar di aplikasi Alsimil, dan teman-teman juga bisa menghubungi tim pendamping keluarga di wilayah teman-teman. Misalnya kalau misalnya di daerah itu biasanya suka didatengin, tidak usah dicari tapi langsung didatengin. Mereka nanti tim pendamping keluarga yang akan mendampingi, memberikan konseling kepada calon pengantin tersebut. Nah, ini tambahan ya untuk catin perempuan, harus memiliki catatan siklus menstruasi. Kenapa? Ini penting untuk mengetahui masa subur. Jadi di tempat kerja saya itu ternyata saya menemukan ada perempuan yang dia itu haidnya itu hanya setahun sekali di bulan Ramadan doang. Nah, maka itu kan juga akan sulit untuk mengetahui kapan dia bisa mengetahui masa suburnya. Siklus menstruasi normal itu setiap 21 sampai 35 hari sekali, dengan rata-rata setiap 28 hari, dan lama haidnya normal 3 sampai 7 hari. Jika periode haid belum teratur, maka atur pola makan, pola tidur, pola olahraga, dan hindari stres. Nah, bisalah di searching-searching kalau misalnya masih ada yang memang apa namanya, ada bermasalah lah di siklus menstruasinya. Seperti itu. Dan terakhir, ini slide terakhir sepertinya tentang tawakal. Tawakal adalah berusaha sekuat tenaga disertai doa, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti tadi yang telah kita ikhtiarkan, kita telah berusaha dan kita telah berdoa, tetapi ya kita tetap hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216, dan ketentuannya adalah yang terbaik. Dalam hadis Muslim, sungguh menakdirkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, dan maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya juga. Nah, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir. Itu teman-teman, nanti saya juga ingin sharing dari teman-teman supaya kita bisa lebih kaya informasi ya. Sekian dulu, Uni, paparannya dikembalikan. Oke Kak, Masya Allah. Ah, paparannya singkat padat tapi padat banget ya Kak. Rasanya tuh kayak kita tuh kayak ternyata penting ya ngecek HB, ternyata penting mengatur pola hidup sebelum menikah. Terus ada tes-tes kesehatan yang harus dipersiapkan sebelum menikah ya. Padahal anak muda zaman sekarang nih pada cuma nyari calonnya gimana, calonnya di mana, tapi lupa untuk mempersiapkan diri tuh gimana untuk calon keluarganya nanti gitu. Oke Kak, terima kasih banyak materinya yang sangat padat pada malam hari ini yang lumayan aku terhaha gitu. Ter apa ya tadi tuh kayak oh ternyata banyak yang saya tuh tidak tahu. Iya, iya, Masya iya. Allah, Alhamdulillah kita dapat Iya, materi makanya malam hari ini. kenapa sekarang memang digencarkan begitu, karena memang eh, apa ya, kaum muda perlu dilibatkan gitu, karena mereka yang nantinya memang akan meneruskan generasi. Jadi Nah,
Iya itu Kak. Aku tuh bingung apakah BKKBN ini baru kita bisa akses setelah menikah gitu ya. Karena mindset anak muda tuh merasanya stunting itu ya udahlah urusan ibu-ibu gitu ya. Hmm. Stunting tuh ya udahlah kita apa sih kontribusinya buat stunting gitu ya. Terus apa sih efeknya ke kita nih anak muda? Kenapa kita masih tahu stunting? Kenapa stunting itu perlu kita cegah sejak dini, sejak dari kita sendiri gitu ya sebagai calon orang tua. Jadi oh, jadi pertanyaan pertama aja deh Kak ya. Apakah BKKBN itu bisa diakses sebelum kita punya calon gitu? Jadi bisa lebih prepare banyak gitu sebelum, karena kan ada orang yang prepare pernikahan 3 bulan doang gitu kan, padahal tadi Hmm. rekomendasinya 6 bulan sebelumnya udah checking itu, udah mempersiapkan itu gitu. Iya. Oke, langsung jawab nih pertanyaan pertama. Ya, ya langsung jawab aja Kak, kan kita Iya. diskusi. Ya, jadi sebetulnya layanan kita itu bisa bahkan diakses para remaja. Jadi ada itu namanya PIK remaja. Kalau teman-teman waktu remajanya ikutan PIK remaja mungkin di sekolah ya, tapi ada juga yang enggak sih di sekolah itu Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Di situ kita memberikan edukasi kepada rekan-rekan remaja supaya bisa pola hidupnya sehat dari sejak remaja gitu. Jadi catin perempuan kan menstruasi nih, baru menstruasi tuh harus kayak gimana, harus dikasih tablet tambah darah, setiap hari kan minimal 1 minggu sekali minum tablet tambah darah, dan setiap haid itu setiap hari minum tablet tambah darah. Salah satu edukasi yang penting ya untuk mencegah stunting di remaja. Kalau misalnya layanan yang bisa diberikan untuk calon pengantin, eh, ya sebetulnya sih informasi mah banyak ya di YouTube ataupun di apa. Tetapi kalau misalnya layanan untuk didampingi atau di konseling itu biasanya 3 bulan sebelum 3 bulan sebelum nikah itu biasanya kalau di daerah mah memang kan kalau di daerah itu mereka taunya dari misalnya nih, oh nih tetangga saya ada yang mau nikah nih. Nah biasanya mereka langsung datang tuh si kader atau si apa tim pendamping keluarga itu untuk mendatangi dan gimana udah tes kesehatan apa belum, terus ditanya-tanya lah gitu tentang kesehatannya. Tapi kalau di kota mungkin ada juga yang terlewat sepertinya ya, apalagi kalau misalnya di daerah yang penduduknya seperti di IPB. Kalau IPB kan mungkin dia tidak terakses layanan dari desa ataupun kelurahan ya, karena memang dia cuma domisili di situ kali ya. Tapi teman-teman bisa sih kalau misalnya mau download langsung gitu ya di Play Store itu ada aplikasi LC Meal. Cuman kalau misalnya itu diisi ya kalau sudah ada hasilnya gitu ya, sudah ada hasil pemeriksaan si dari dari puskesmas ataupun dari dokter. Jadi intinya kalau sekarang mah kita mempersiapkan itu aja pola hidup, pola makan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Pola istirahat, hindari stres, kemudian catat tanggal menstruasi dan lain-lain itu. Jadi persiapkan diri dengan baik saja saat ini. Siap-siap Kak. Berarti kita bisa ya akses Hmm. dari sekarang tuh bisa. Cuman di prepare-nya ya kalau udah ada calonnya gitu ya 3 bulan sebelum Mm-mm. akad bisa prepare dari situ. Oh, aduh, aku lupa lempar ke teman-teman dulu ya Allah malah kasihkan sendiri. Ah, kalau ada teman-teman bagi ada yang punya pertanyaan terkait tentang stunting, tentang pencegahannya gimana, atau mungkin ada kasus-kasus yang pernah dialami juga gitu loh. Boleh banget kita langsung di forum ini. Ya, persilahkan kepada Kak Dia. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jazakallah khair pada Teh Yuni yang sudah menyampaikan paparan luar biasanya. Mohon izin Teh, saya Chef Fauzia ingin bertanya. Dan kebetulan juga sekarang Fauzia sedang berstatus mahasiswa ya Teh ya. Yang salah satu faktornya kan tadi perlu banget untuk mengatasi stres ya Teh. Dan bisa dibilang memang tingkat stres mahasiswa itu sangat tinggi ya Teh. Sekiranya Teh kan kita nggak bisa menafikan ya Teh
bagaimana tingkat stres mahasiswa itu yang berbeda-beda. Nah, Iya. sekiranya dengan tingkat stres seperti ini tuh, ada nggak sih Teh tips dan trik yang sekiranya bisa untuk menanggulangi itu agar kita tetap memiliki baik IMT yang ideal maupun masa IT yang juga tetap normal gitu Teh. Soalnya memang stres ini sering juga kalau dari saya sendiri juga mengganggu dari masa periode haid juga gitu Teh. Apakah perlu ditopang dari nutrisi dari yang kita makan kah atau bagaimana Teh? Karena kalau memang untuk dikelola tingkat stres memang kalau dari mahasiswa sendiri kalau saya sendiri memang agak sulit ya Teh ya. Iya, iya. Kayak Iya, contoh konkret yang bisa kita lakukan tuh apa gitu Teh. oke, Gitu oke. Teh. Terima kasih Teh. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Teh, mangga langsung dijawab aja. Ya, ya, iya, betul sekali. Ketika mahasiswa memang betul-betul banyak tugas. Dan mungkin yang ikut berorganisasi apalagi ya, sangat apa ya, waktunya sangat luar biasa dalam mengatur. Jadi kalau misalnya nih stres tuh nggak bisa ditanggulangi, bisa nggak sih dari yang lain gitu ya, entah dari olahraganya, apa dari makannya, apa dari apanya gitu ya, supaya kita itu tetap bisa menjaga kesehatan kita, apalagi seorang perempuan lah ya. Nah, jadi eh, banyak yang bisa kita lakukan. Pertama, kalau dari olahraga itu bisa banget. Jadi ketika kita olahraga teratur, minimal ya jalan aja, jalan kaki ya, jalan kaki rutin setiap hari. Kalau kalau misalnya di IPB itu kayaknya bakalan banyak jalan kaki deh. Tanpa disadari juga kayaknya udah olahraga kan ya. Nah, banyakin jalan aja, biarin itu insya Allah bisa. Setiap hari, kalau bisa pagi-pagi, masih segar kan udara pagi itu, silahkan diperbanyak jalan, bisa sambil berpikir, bisa sambil dengerin podcast atau sambil apa gitu ya. Jalan aja gitu, mau mau jalannya di ke koin apa kemana gitu, itu bisa banget. Tapi jalan kaki ya, saya kalau misalnya untuk itu ya untuk periode haid saya tidak menyarankan untuk lari, tapi lebih menyarankan untuk jalan kaki aja gitu ya. Kemudian untuk makanan, makanan bisa teman-teman lebih banyak sayur semuanya lah, sebenarnya lebih banyak semuanya, sayurannya, buahnya, dan jangan lupa makan buah dan sayur itu sebelum makan buah itu kan sebelum makan karbo ya, makan makan berat. Jangan sampai teman-teman makan nasi dulu baru makan buah, nanti kan zat gizinya tidak terserap dengan baik. Terus minum banyak protein juga, kemudian minum susu. Kalau misalnya minum susu, teman-teman juga bisa. Misalnya nih teman-teman ada itu sebenarnya kalau misalnya yang mau yang udah apa pranikah itu ada yang disarankan itu dari apa ya, Pranagen Essensis atau apa gitu. Bisa di searching. Itu juga bisa apa ya namanya, memperbaiki siklus haid dari bisa minum asam folat, eh, itu juga bisa. Kemudian kalau hindari stres ya harus juga dicoba, harus juga dioptimalkan gitu ya, dengan banyak eh, ya lakukan hobi-hobi menyenangkan aja mungkin ya, yang kalau bisa menghindari stres lakukan hobi-hobi, jangan melulu ngerjain tugas. Ya dibawa enjoy, terus lebih ke apa ya namanya, menikmati lah, meskipun kita banyak tugas ya udah nikmati. Kemudian jangan lupa jangan begadang. Kalau menurut saya mungkin lebih lebih disarankan untuk mengerjakan tugas itu pagi dibandingkan harus begadang malam, because jam 11 itu kan metabolisme tubuh kita itu sedang bekerja untuk memperbaiki tubuh untuk menangkal rancun-rancun, ya kan? Jadi kalau bisa ya di bawah jam 11 tuh udah tidur, nanti kalau mau bangun lagi jam 2 jam 3 buat ngerjain tugas ya it's okay, itu lebih baik daripada kita ngerjain tugas sampai malam dan kita baru tidur misalnya jam 2. Mungkin itu udah yang bisa dicoba ya. Bagaimana Fauzia?
Ya, gimana nih Kak? Apakah sudah jelas atau masih belum jelas nih penanganan stresnya gimana? Mungkin dikit lagi, Kak. Berarti Ayo, tadi Mama. kita dengan sekedar rutin berjalan tuh sudah bisa termasuk olahraga ya, Kak. Jadi nggak harus yang jogging segala macam. Karena memang kadang kan kita untuk meluruskan niat atau waktu terkhusus olahraga Iya, juga agak-agak iya ya, limit bisa, suka bisa, waktu. bisa. Apa ya? Bisa olahraga. Sebenarnya kan kalau misalnya jalan kaki itu lebih disarankan untuk misalnya memperbaiki pola haid itu lebih disarankan daripada eh, apa ya? Karena ketika kita lari itu lebih stres kayaknya si tubuh itu sebenarnya. Terus bisa juga kalau misalnya mau olahraganya di kamar, bisa juga yoga gitu kan. Pakai YouTube itu ada, bisa dicoba aja. Misalnya mager keluar ya. Banyak kan sekarang mah olahraga-olahraga juga di kamar. Iya, betul, Kak. Terus Kak, Hmm. kalau semisal abis olahraga ini udah rutin, terus kita tetap memilih tipe jajanan yang seperti aci-acian gitu, Kak. Kayak Itu dia. cireng, cilok, segala macam tuh. Itu ngaruh juga nggak, Kak? Untuk Kayaknya sih ngaruh. kestabilan nutrisi kita. Karena ngaruh karena itu kan karbo ya. Karbo dan kayaknya tidak disarankan untuk itu. Itu tuh karbohidrat kompleks kalau nggak salah ya. Jadi lebih memilih kalau lebih bagus itu lebih bagus lagi itu memang karbonya harus yang karbohidratnya apa sih karbohidratnya yang kayak nasi merah itu lebih bagus lagi kalau misalnya teman-teman memang benar-benar nih mau pengen sehat gitu kan. Tapi kalau misalnya belum bisa ya ya udah nggak apa-apa masih nasi putih tapi ya jangan ditambah sama cilok dan lain-lain. Dikit-dikit boleh lah tapi jangan terlalu banyak. Semangat Oke. pokoknya ini mah. Terima Bisa kasih, bisa bisa. Teh. Mm-mm. Biasalah, Iya. mahasiswi. Mahasiswi. Nah, Ya, makasih ya, Teh. oke, sama-sama. Iya, Semester berapa, begitu ya Kak. Fauzia? Udah di tingkat akhir sih, Kak. Oke, Kak. semangat skripsi. Hmm. Ya, Oke, gitu ya, Kak. Jadi, jangan banyak-banyak stres. Kalaupun makan cilok jadi penangkal stres, ya jangan banyak-banyak juga makan ciloknya ya. Tetap ditakar. Tetap olahraganya jalan kaki ke IPB, insya Allah udah mulai olahraga tuh. 30 menit lah ya, ada lah. ya kalau nggak dihitung aja itu pakai kan sekarang mah ada ya aplikasi yang buat Oh menghitung. iya, bener-bener. Itu kayaknya di HP itu udah standar banget. Mm-mm. Langkah kaki. Nah, jadi kalau Mm-mm. belum nyampe 30 menit atau belum nyampe 5.000 langkah, boleh muter lagi, Kak. Boleh. Iya, putar-putar aja terus. Iya. Oke. Selanjutnya ada Kak Tiara Syahida. Sedang raise hand. Silahkan kepada Kak Tiara. Mungkin boleh on cam juga ya, biar kita sama-sama saling kenal gitu. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam Kak. Ya, silahkan. Kak, mau nanya, kalau misalnya lagi hamil nih trimester 2, tapi eh, nggak bisa minum susu sama sekali. Kalau minum tuh selalu mual gitu. Solusinya gimana ya, Kak? Terima kasih. Minum air putih, minum apapun ya, Kak. Kalau minum air putih masih bisa. Susu aja yang selalu mual, habis itu muntah kayak gitu. Mual, enak lah Oh, ya, pokoknya. susu Susu. aja. Semua susu, iya. Oke. Oke. Silahkan Teh Yuni. Ya. Kalau untuk ibu hamil, sebetulnya kan kalau susu itu hanya tambahan ya, jadi tidak wajib minum susu. Tetapi kalau misalnya mau ditambah bisa makan minum susu ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya masih mual ya berarti dibanyakin dari sumber yang lain. Sumber yang kalau bisa kalau yang kayak makan makanan real food kan itu lebih sebetulnya lebih bagus juga ya. Nah, memang kalau misalnya ibu hamil tuh kan porsinya dia harus lebih banyak daripada orang biasa karena dia kan
yang biasanya cuman 3 porsi bisa, kalau bisa jadi 6 porsi gitu kan, karena dia bersama dengan janinnya. Ya, berarti ditopang dari sumber-sumber yang lain seperti sayuran, buah-buahan, karbohidrat dan protein yang real food yang bisa dimasak secara langsung. Seperti itu. Nah, untuk nutrisi mungkin dari susu gimana nih, kita pengen juga ada tambahan nutrisi selain dari makanan-makanan real food yang kita makan, ya kita bisa menggunakan suplemen seperti asam folat dan juga eh, tablet tambah darah. Dan itu kalau misalnya ini minumnya itu di malam hari sebelum tidur, supaya kalau mual atau misalnya enak nggak terasa terlalu enak, cukup dengan pakai air putih itu. Insya Allah sih kalau asam folat sama tablet tambah darah itu bagus banget ya buat ibu hamil. Gak, misalnya belum bisa minum susu. Karena susu itu sebetulnya cuma tambahan aja. Tuh, Kak. Gimana Kak Tiara? Kalau misalnya makan makanan biasa, masuk tapi ya Kak? Iya Kak, alhamdulillah kalau makanan apapun masuk Ah, sih. Meskipun ada mual-mualnya tapi tetap bisa masuk. oh ya. Ada minum Iya. vitamin juga sih. Cuman Oh, susu bisa. doang yang nggak bisa. Mm. Iya, berarti ditambahin porsinya ya kali ya Kak ya, untuk untuk yang semuanya lah, untuk karbonya, proteinnya, kemudian sayuran buah-buahannya itu ditambah porsinya, karena dan mungkin dibanyakan juga selingannya supaya eh, Kak Tiara bisa mendapatkan nutrisi yang cukup. Kalau Kak Tiara sudah punya buku KIA belum? Sudah Kak, udah Oh iya. dari ya awal kehamilan itu udah punya. Oh iya. Ya, berarti ngikutin di saran di buku itu aja ya Kak untuk porsi-porsinya. Kalau misalnya Oh kakak iya. udah sesuai dengan itu, berarti insya Allah kakak udah tercukupi nutrisinya. Kalau ditambah asam folat setiap hari dan juga tablet tambah darah, minimal 90 tablet selama kehamilan itu insya Allah sangat membantu. Kalau misalnya lebih dari 90 tablet selama kehamilan, itu boleh, boleh, sangat-sangat boleh. Seperti itu. Lancar-lancar ya Kak, semoga bayinya sehat dan lahir dengan lancar. Amin, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Amin. Wah, ikut ngaminin, Masya Allah. Ternyata ada bumil di sini. Oh, iya. Konseling ya, Bu, nggak apa-apa. Kita emang diskusi malam ini. Jadi, boleh banget kalau teman-teman ada kasus-kasus tertentu yang mungkin relate dengan tema malam ini. Nah, aku ada pertanyaan lanjutan nih, Kak, dari Oke. pertanyaannya Kak Tiara tadi. Eh, biasanya nih, biasanya ibu hamil pasca melahirkan atau pas sedang hamil itu berat badannya jadi naik banget gitu sampai sampai ada yang 10 enggak 2 kali lipat, sampai kayak naik 10 kilo 15 kilo gitu ya pas hamil, dan pasca melahirkan kan nggak langsung turun ya Kak. Kalau nggak ada kebiasaan olahraga tuh pas Hmm. melahirkan masih gemuk aja gitu. Bahkan kan kalau diukur IMT-nya jadinya jatuhnya udah obesitas. Nah, itu apakah normal aja atau memang harus disesuaikan lagi IMT-nya pasca melahirkan tuh kayak ayo olahraga lagi, padahal kalau dipikir-pikir kita malah lagi nabung nutrisi nih buat ASI lagi gitu. Itu gimana tuh Kak? Oke. Ya, kalau misalnya untuk berat badan setelah melahirkan itu kayaknya beda-beda ya setiap orang. Memang ada yang turunnya itu cepet, ada yang memang masih gemuk aja sampai dia beres menyusui gitu ya. Gitu ya. Itu tergantung maunya teman-teman sih sebenarnya. Kalau mau olahraga ya silakan olahraga, tapi kalau misalnya untuk ASI sendiri itu memang kalau ibu menyusui itu lebih cepat lapar daripada orang biasa. Karena kan memang nutrisinya tuh apa ya, diserap sama si anaknya. Iya, bisa jadi dia juga akan ngurusin sendiri tuh pas lagi menyusui karena kan banyak apa nutrisi yang harus diserap oleh si bayi tersebut gitu ya untuk ASI. Tapi biasanya juga kalau ibu menyusui itu dia boro-boro ngurangin makan gitu ya, makanya dia rata-ratanya pengen makan terus gitu, pengen ngemil terus. Karena memang si bayi butuh nutrisi, lagi benar-benar butuh nutrisi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya pengen ngurangin berat badan sambil olahraga, tetap
harus sambil olahraga lebih bagus itu supaya apa ya, supaya otot-ototnya kembali terbentuk ya, apalagi kalau misalnya perempuan mungkin selalu ingin memperhatikan penampilan. Nggak apa-apa kalau misalnya mau tetap berolahraga, mengurangi berat badan, tetapi kalau misalnya diiringi dengan makan makanan yang bergizi dan juga berolahraga, insya Allah mungkin insya Allah nutrisi bayi juga akan tetap terpenuhi. Jadi bukan berarti untuk ngurusin badan itu dengan cara tidak makan kalau saat menyusui, tetapi tetap makan diiringi dengan olahraga karena makan itu sangat-sangat penting untuk ibu menyusui karena bayi tersebut butuh nutrisi dari air susu ibu yang diberikan gitu. Oke, Kak. Berarti nutrisinya tetap dijaga. Tetap, tapi olahraga. Kalau olahraga, emang sempet ya, Kak? Kak, kok kayaknya nggak sempet ya olahraga tuh kalau lagi, apalagi kalau new mom kayak baru anak Ya pertama mungkin gitu. mungkin setelah bayinya bisa ditinggal lah, maksudnya bisa Oh iya, berarti nggak langsung. Kalau misalnya masih oh, masih masa nifas itu kan sampai 40 hari kayaknya ibunya masih gemes kene banget. terus Iya. kan, ya Iya. nanti lah setelah Oh, itu pas melahirkan boleh. Kayaknya 40 hari mah masa nifas kayaknya belum deh. Dia masih ini. oke, paham, paham, Kak. Berarti normal-normal aja ya kalau emang berat badannya naik karena nutrisinya dibutuhkan untuk anaknya nanti lagi transfer nutrisi nih. Jadi Mm, mamanya harus mm, ngambil nutrisi banyak-banyak ya. Masya Iya. Allah. Oke, oke. Ya, semangat ya calon ibu dan calon bapak ya. Jangan di judgmental ya istrinya kalau lagi berat badannya naik ya. Itu buat anaknya nanti. Oke. Teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lain untuk ditanyakan ke Teh Yuni? Wah, ada nih. Dari Kak Fatma. Silahkan, Kak. Baik, terima kasih Mbak Moderator dan terkhusus buat Teh Yuni atas sharing ilmunya pada malam hari ini. Mungkin izin bertanya terkait stunting ini sendiri, apakah eh, dia ini adalah penyakit yang apa ya istilahnya permanen efek gitu, yang tidak bisa diobati atau tidak ada treatment untuk setidaknya mengurangi walaupun tidak bisa diobati secara total ya mungkin ya, mengurangi efek dari kekurangan gizinya itu gitu. Mungkin kalau kita baca definisinya atau dengar definisinya kan poin pentingnya tuh soal gagal tumbuh ya mungkin ya Teh Yun. Apakah hanya itu yang mencirikan stunting itu ataukah sebenarnya itu salah satu dari sekian banyak resiko yang diterima oleh bayinya gitu. Apakah ada pengobatan atau treatment khusus bagi bayi-bayi yang qadarulahnya sudah terlanjut gitu terlahir dengan kondisi stunting. Kemudian pertanyaan kedua terkait ini mungkin ya peran pemerintah terkhusus mungkin Teh Yuni dan jajarannya di BKKBN untuk penanganan stunting ini kalau kita baca mungkin kan faktor utamanya tuh soal pemenuhan gizi gitu ya Teh, dan ini tidak jauh dari apa ya faktor kesenjangan ekonomi juga mungkin ya, apalagi keluarga-keluarga yang di bawah garis kemiskinan mungkin dan segala macamnya. Apakah dari pemerintah kita sendiri sudah ada pendekatan melalui bantuan gitu secara ekonomi untuk keluarga-keluarga yang mungkin sedang tadi misalnya merencanakan pernikahan atau merencanakan punya keturunan terkhusus bagi mereka yang memang mungkin kurang dari segi ekonomi gitu mungkin ya Teh. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Ada dua pertanyaan ya, Kak Teteh tadi. Soal, yang pertama apa Teh? Tentang ini. Mm-mm. Oh, pencegahan kalau kalau anaknya sudah terlanjur stunting nih gimana nih pengobatannya? Terus yang kedua, apa sih peran pemerintah untuk menurunkan jumlah stunting di Indonesia? Silahkan Teh. Oke. Iya, terima kasih Teh Fatma pertanyaannya. Masya Allah, ya.
Ya, pertanyaan yang pertama terkait dengan apakah stunting bisa diobati atau hanya bisa dicegah? Jawabannya adalah stunting hanya bisa dicegah, tidak bisa diobati. Kenapa? Karena stunting ini dia terjadinya itu di 1.000 hari tadi, 1.000 hari pertama kehidupan dari mulai hamil sampai usia 2 tahun. Jadi istilahnya itu masa-masa otaknya berkembang, kemudian sistem imunnya berkembang. Jadi potensi-potensi dalam tubuhnya itu berkembang itu di usia awal-awal tadi sampai usia 2 tahun. Seperti tadi dijelaskan, seandainya si botol itu maksimalnya itu 1.500 mili, tapi dia itu cuman berkembang sampai 600 mili, ya di segitu potensinya gitu. Jadi eh, si sel-sel, misalnya sel sarafnya itu harusnya berapa miliar, dia cuma terbentuk sekian gitu ya, masih ada yang kopong-kopong itu. Nah, jadi cuma segitu. Biasanya eh, kalau misalnya sudah seperti itu, nanti ketika dia masuk beranjak ke usia sekolah, mungkin secara kecerdasan dia agak kurang ya, karena memang si sel otaknya itu tidak terbentuk dengan sempurna. Mungkin bukan tidak sempurna ya, apa ya? eh Jaringan si sel sinaps-sinapsnya itu tidak banyak seperti yang normal gitu ya. Dia agak lemot mungkin ya, bisa dibilang kayak gitu. Terus ketika dia dewasa, sistem metabolisme tubuhnya itu tidak terlalu baik seperti pada umumnya. Jadi bisa jadi dia terkena diabetes karena eh, insulin dan atau yang lain-lainnya yang untuk memproduksi untuk mengolah gula gitu ya, itu rada kurang berfungsi dengan baik gitu ya. Jadi kenapa si yang stunting ini nanti di masa tuanya akan lebih rentan terkena penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes, kemudian apa namanya stroke dan lain jantung. Nah, seperti itu. Karena memang bentukannya dari pas dia pertumbuhan itu dia gagal untuk membentuk secara yang sempurna atau seperti semaksimal potensinya dia itu nggak terbentuk gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dicegah itu bisa. Dicegahnya itu kapan? Sampai usia 2 tahun. Jadi, kalau misalnya si bayi tersebut baru lahir dan misalnya lahirnya itu dalam kondisi eh, kecil gitu, prematur, kecil lah ya, berat badannya kurang, tinggi badannya kurang, dia masih bisa diperbaiki ketika dia belum berusia 2 tahun. Jadi, makanya 1.000 hari itu penting karena misalnya dia lahir eh, dalam kondisi misalnya BBLR ataupun ya BBLR, kemudian kita masih punya waktu nih sampai usia 2 tahun. Dengan cara apa? Berarti dengan cara memberikan nutrisi yang terbaik, yang adekuat, yang dari ASI-nya, kemudian dari MPASI-nya, kemudian dari stimulasinya, kan tidak cuma diberikan nutrisi ya, tetapi juga stimulasi kecerdasan dari orang tuanya untuk memberikan pengasuhan yang baik kepada anak tersebut, diberikan kasih sayang yang baik kepada anak tersebut, didoakan juga. Jadi bisa dicegah, tapi dalam kurun waktu sampai usia 2 tahun itu. Kalau misalnya menurut yang saya ketahui ya, di BKKBN sendiri juga memang concern untuk yang ibu, jadi dari hulu, dari ibu calon pengantin, kemudian ibu hamil, pasca persalinan, kemudian sampai usia 2 tahun. Nah, kalau udah 2 tahun sampai 5 tahun, itu kalau dari Kementerian Kesehatan memang masih mengkategorikan anak tersebut stunting ya, maksudnya sudah stunting lah, misalnya 2 tahun dia belum mencapai tinggi dan berat badan yang ideal, kemudian sampai 5 tahun teh masih kayak gitu terus ya, rata-rata kalau misalnya diperbaikinya di 2 tahun ke atas itu rada kurang, rada susah untuk memperbaikinya gitu ya, kok nggak nambah-nambah, kok ya gitu-gitu aja, karena ya seperti itu, karena sangat-sangat, kalau saya di lapangan itu untuk yang di bawah misalnya di atas 2 tahun itu agak-agak stagnan gitu ya perkembangannya, dia tetap aja kurang gitu ya dari standar yang ditetapkan gitu ya, dari kalau misalnya di kurva di KIA itu dia tetap aja di garis yang merah gitu ya, atau di garis yang kuning gitu. Nah, tapi itu bisa dicegah dengan cara yang tadi disebutkan. Untuk memper, nah, jadi
untuk peran BKKBN sendiri dalam percepatan penurunan stunting seperti apa, terkait dengan kesenjangan sosial memang banyak ya di masyarakat, dan banyak sekali bantuan-bantuan saat ini yang diberikan kepada masyarakat. Kalau pertama program pemberian telur dan ayam. Jadi untuk yang beresiko stunting atau yang stunting ini, kalau lebih baik diberikan protein hewani. Jadi dikasih telur dan ayam. Banyak sekarang juga sudah kemarin baru beres merevisi penerima manfaatnya untuk tahun 2024 ini di setiap desa dan kelurahan kita sampaikan. Yang belum sesuai kita ganti nih. Ini enggak sesuai nih. Ini udah anaknya udah gede, udah 5 tahun, udah lulus, kita ganti dengan memang yang dia yang berisiko seperti itu. Itu untuk bantuan telur dan ayam. Kemudian untuk bantuan yang lainnya ada juga berupa bantuan bibit sayuran kalau dari Dinas Pertanian, kemudian dari Dinas Perikanan ada gerakan makan ikan, kemudian dari BKKBN juga memberikan alat stimulasi berupa BKB Kit. Jadi kita memberikan semacam permainan-permainan anak gitu ya, yang bisa menstimulasi tumbuh kembangnya. Jadi kan tidak cuma diberikan nutrisi ya, tapi juga distimulasi supaya dia bisa berkembang secara maksimal potensi otaknya. Dan banyak juga dinas-dinas yang lain yang memang memberikan bantuan gitu ya, terutama kalau misalnya buat desa tersebut yang dia lokus stunting. Banyak banget bantuan yang diberikan. Tapi memang ya namanya bantuan ya, kalau kalau misalnya nih pas posyandu dia dikasih telur apa gitu ya, pasti kan besok mungkin dia bertahan cuma untuk hari itu atau sampai hari besoknya. Kemudian berapa minggu kemudian kan dia berarti mengandalkan dari kemampuan dia sendiri kan. Ya itu dia ya yang memang menjadi masalah gitu ya. Tapi terkadang juga ada yang tidak mau menerima bantuan. Dia tuh butuh tapi nggak mau, ada yang kayak gitu. Untuk dari desa juga banyak diberikan bantuan, baik ada yang ngasih dalam bentuk paket susu, buah, sayur, telur, daging, ada juga yang ngasih dalam bentuk uang, itu beda-beda sih. Alhamdulillah banyak banget bantuan-bantuan dari donasi-donasi juga baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Cuman memang tidak akan 100% hilang ya, karena ya minimalnya di bawah 20% lah Indonesia. Karena memang tidak akan hilang gitu ya. Minimalnya zero new stunting. Bagaimana? Ya, gimana tuh Kak Fatma? Apakah sudah mengerti dengan penjelasannya? Ya, sangat jelas. Terima kasih Teh Yuni. Sama-sama, Teh Fatma. Masya Allah. Jadi gitu ya, teman-teman. Jadi eh, pencegahan stunting itu harus dilakukan mulai dari jadi calon pengantin sampai mempunyai anak seminimal-minimalnya kurang dari 2 tahun gitu ya. Kalau udah 2 tahun itu udah sulit untuk diperbaiki secara maksimal. Terus apakah bantuan pemerintah ada? Tentu, alhamdulillah banyak bantuan pemerintah untuk mencegah stunting ini. Jadi banyak-banyakin info lah ya, karena kita kan sebenarnya generasi kita tuh banjir info, tapi kadang saking banjir infonya kita jadi nggak tahu fokus kemana gitu. Jadi semoga teman-teman bisa lebih fokus ya, kalau mau jadi ibu ya harus fokus mau memperdalam ilmu apa aja gitu ya. Seperti teman-teman yang ada di sini kan udah orang-orang yang mau fokus jadi orang tua ini sepertinya ya. Masya Allah. Semoga segera menjadi orang tua ya, teman-teman. Oke, tadi ada pertanyaan lewat chat dari dari Xiaomi ya Allah. Pertanyaannya, Assalamualaikum Kak, izin tanya. Pernah baca kalau asam folat mulai dikonsumsi sebelum kita nikah bagi perempuan. Apakah benar Kak seperti itu? Silakan Ya, Teh Yuni. oke. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya adalah benar. Dan asam folat itu disarankan 6 bulan sebelum menikah.
Jadi kalau misalnya teman-teman mau berencana menikah dalam waktu dekat itu 6 bulan dari mulai 6 bulan setiap hari 1 tablet setiap hari itu boleh supaya mencegah kecacatan tabung syaraf ya. Jadi sangat baik untuk mengkonsumsi asam folat juga bisa untuk memperlancar atau menormalkan siklus haid. Ada lagi nih Oh. yang gitu ya, Ah, bisa jelas lah ya. maaf, maaf teh, aku mau memperjelas lagi. Oke. Kayak jadi kalau kita minum asam folat tuh harus minum tambah darah lagi nggak? eh kalau asam folat kayak kalau boleh-boleh aja kalau misalnya asam folat itu kan setiap hari 1 tablet. Kalau tablet tambah darah 1 tablet seminggu, setiap minggu 1 tablet setiap minggu selama tidak haid. Dan kalau mau 1 tablet setiap hari selama haid. Jadi kalau lagi haid kan memang banyak darah keluar. Nah untuk mengganti si eh, darah yang keluar itu kita makan tablet tambah darah 1 tablet setiap hari selama haid. Misal 7 hari ya 7 hari. Tapi kalau misalnya kita lagi nggak haid, cukup 1 tablet seminggu. Boleh. Kalau misalnya cuma asam folat aja, ya berarti sumber hemoglobinnya diganti dari yang lain, dari telur, bisa dari daging merah atau dari apa gitu, dari yang lain. Sepenting itu ya ke asam folat sampai harus setiap hari diminumnya. Ya kalau misalnya nggak setiap hari nggak apa-apa juga sih, tapi ada yang menyarankan seperti itu. Oh, rekomendasinya gitu ya, Kak. Rekomendasi aja, iya. Kalau misalnya nggak tiap hari, sebenarnya asam folat itu bisa didapatkan dari macam-macam, dari sayuran, bisa dari buah-buahan, bisa. Cuman kalau misalnya itu mungkin tidak akan memenuhi 100% kebutuhan kita ya. Jadi untuk menambahnya itu bisa dari eh, suplemen tadi gitu. Pastilah ada lupanya atau ada nggak minumnya, ada bosennya ya. Nggak usah ya nggak setiap hari juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau setiap hari pun itu nggak apa-apa 1 tablet setiap hari. Oh, oke Kak. Aku baru tahu ini harus minum asam folat juga ternyata karena minum tablet tambah darah tuh kayak baru tahun 2 tahun yang lalu gitu loh mulai rutin karena baru ngeh kalau ternyata sepenting itu tablet tambah darah untuk cewek ya. Hmm. Oke Kak. Oke Teh. Ada pertanyaan lanjutan dari Kak Mansyur Andrawinsyah. Itu kalau cewek harus harus terus mengkonsumsi asam 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 folat sebelum menikah. Asam sulfat. Ah, asam folat ya. Bagaimana dengan cowok teh? Biasanya sebelum menikah harus sering konsumsi apa? Ya, silakan teh. Ya, kalau untuk perempuan, karena kan dia akan hamil ya nantinya ya. Jadi kenapa sih banyak perintilan-perintilannya gitu ya? Karena asam folat itu kan istilahnya bisa ditabung ya sebelum nikah bisa ditabung. Jadi dia tuh nabung asam folatnya itu supaya nanti cukup. Jadi kalau misalnya cowok gimana? Sebenarnya kalau cowok itu dia lebih ke memenuhi nutrisinya aja sih, nutrisi kesehariannya dia supaya dari karbohidratnya, dari proteinnya, dari sayurannya, buah-buahannya, supaya bisa terpenuhi dengan baik, supaya kualitas spermanya itu bagus. Karena kan eh, apa sih sel telur dan sel sperma itu kualitasnya bagus kalau misalnya eh, pembentuknya itu bagus. Ya pembentuknya itu apa? Ya pembentuknya itu nutrisi yang kita masukkan ke dalam tubuh kita ya, yang kita makan, kemudian olahraga teratur, kemudian menghindari merokok dan paparan asap rokok. Kalau misalnya eh, cowoknya masih merokok, berarti itu akan mengurangi kualitas spermanya dia atau bakal calon eh, janinnya yang akan nanti dibentuk gitu ya. Jadi untuk kualitasnya bagus itu ya berarti kalau bisa diusahakan misalnya masih jauh ya kita bisa mengoptimalkan IMT yang ideal, kemudian makan makanan yang bergizi, ya banyak aja gitu, makan banyak sayuran, makan banyak buah-buahan, makan banyak daging-dagingan, makan banyak ya karbohidratnya juga gitu. Semuanya lah ditingkatkan lah dari segi nutrisi.
Kalau secara suplemen itu apa ya? Belum ada sih kayaknya. Saya belum terlalu mendengar apa yang harus disarankan. Itu sepertinya itu juga sudah cukup lah. Kalau misalnya mau minum vitamin, boleh-boleh aja. Tapi kalau untuk asam folat tidak sih rasanya tidak karena kan tidak kalau boleh mau minum gimana ya? Yang perempuan aja lah yang minum asam folat, yang laki-laki mah cukup itu udah cukup makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, hindari rokok, hindari stres, tidur yang teratur. Ya usahakan ideal lah semuanya. Tuh. Bagaimana Kak? Gimana tuh, Kak Masyur Adrawinsyah? Mungkin boleh on mic. Kali aja ada tanggapan lanjutan. Terima kasih Teh Yuni. Iya, Sangat menambah informasi. Gitu. siap. Tadi Oh ya, terkait kalau olahraga. Lanjut, boleh dilanjutkan. silakan. Teteh aja dilanjutkan dulu tadi. Eh, kalau misalnya ini ya, tadi nanya tentang apa yang harus diminum, mungkin kalau misalnya madu itu juga bisa, madu kan bagus ya, untuk kalau orang yang laki-laki tidak spesifik ke nutrisi yang apa, yang suplemen-suplemen, tapi kalau madu itu sangat boleh untuk laki-laki supaya bisa meningkatkan kualitas ini. Seperti itu, Kak. Mangga dilanjut Kak Mansur, ada yang ingin disampaikan? Ya, mungkin ada beberapa titipan pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Itu mungkin spesifik olahraganya itu ada nggak kira-kira gitu dari teman-teman sih? Nggak ada ya. Nggak ada sih. Yang penting Berarti olahraganya itu ya untuk supaya ideal aja, supaya IMT-nya ideal. oke siap. Oke, syukran Teh. Oke, apaan? Oke, gitu ya. Berarti nggak ada olahraga spesifik yang direkomendasikan. Eh, yang penting IMT-nya sesuai ya, dan nutrisinya ditambah. Jadi semangat menjaga pola hidup sehat karena ya kita walaupun sesehat-sehatnya masih aja terpapar asap rokok ya. Jadi Ya, itu juga harus mulai dihindari. pakai masker. Iya, Ada rokok. ya semoga banyak orang yang lebih sadar ya untuk berhenti merokok. Oke, eh selanjutnya ada pertanyaan lagi nggak sih? Nah, dari Liana Oktaviani. Teh izin tanya, kalau konsumsi tablet tambah darah keseringan baik nggak untuk kesehatan? Atau baiknya untuk konsumsi yang alami aja, kayak makan buah naga, daging, dan lain-lain. Gimana tuh Teh? Iya. Kalau bisa ya yang alami lebih bagus itu ya dari buah naga, dari dagingan. Kalau tak rekomendasinya itu sendiri juga kan rekomendasinya 1 tablet setiap hari saat haid dan 1 minggu sekali selama tidak haid. Jadi kalau misalnya lagi nggak haid itu cukup seminggu sekali. Tapi kalau lagi haid 1 tablet setiap hari. Tapi kan volume haid setiap orang itu beda-beda ya. Ada yang misalnya hari pertama, kedua itu banyak banget. Misalnya hari ketiga, keempat, misalnya hari keempat, kelima dan seterusnya itu udah tinggal sedikit ya. Berarti itu kan kita nggak mengeluarkan darah yang banyak ya sebenarnya ya. Jadi mungkin di hari pertama, kedua, ketiga aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kita merasa baik-baik aja gitu ya dengan makan buah naga, daging-dagingan yang cukup ya, itu sebetulnya nggak apa-apa juga kalau misalnya kita nggak terlalu sering minum tablet tambah darah. Karena kan kita sudah punya cadangan yang lainnya gitu ya dari makan makanan yang real food yang benar-benar kita makan. Gitu. Kalau misalnya teman-teman tidak mengalami masalah yang 5L tadi ya, sepertinya kalau merasa teman-teman tuh cukup lah gitu ya. Kita nggak terlalu lelah, gitu, biasa aja lah gitu ya. Berarti merasa diri sehat ya. Berarti teman-teman itu ya sehat gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ada gejala saya sering mudah lelah, letih, lesu, lunglai, 5 ya tadi ya berarti mungkin teman-teman punya indikasi anemia dan perlu untuk tambahan tablet tambah darah. Kalau biasa aja ya sepertinya teman-teman dalam kondisi sehat tidak perlu kesering-seringan minum tablet tambah darah.
Oh gitu ya Teh. Jadi tentu yang disediakan alam, yang disediakan Tuhan itu tentu yang lebih baik ya kalau Lebih kita baik. bisa Iya. mengonsumsi itu lebih sering, lebih rutin gitu ya dibandingkan dengan tablet tambah darah. Tapi kalau memang sudah sampai di tahap perlu, mungkin karena sudah ada gejala 5L tadi, boleh dikonsumsi aja gitu ya untuk antisipasi lebih dini gitu. Untuk Kak siapa tadi ya? Kak Kaliana. Gitu ya, Kak. Gimana nih dari kalian? Nah, masih ada nggak sih? Oh, masih. Gimana Kak Aliana? Apakah ada tanggapan lanjutan? Atau mungkin mau nanya yang lain lagi? Sebelum aku tutup nih, udah jam berapa ini? Ya Allah, aku agak merasa bersalah dengan Teh Yuni. Sudah Teh. Terima Ah, kasih banyak Teh. Sami-sami. Oke. Ah, terima kasih banyak kepada Teh Yuni yang memberikan banyak ilmu ya malam ini. Bahkan ada yang sampai konseling. Jadi semoga kita bisa lebih menjaga pola hidup dan bisa menjadi orang tua yang memberikan yang terbaik lah ya untuk anak-anak kita nanti. Oke, mungkin ada closing statement dari Teh Yuni untuk kita semua. Silakan. Iya. Closing statement-nya, ketika kita bisa mengusahakan ikhtiar yang terbaik, maka usahakanlah dengan sebaik-baiknya dan kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Terkait dengan anak ataupun ya stunting itu adalah sesuatu yang kalau anak itu hak prerogatif Allah ya, dengan jodoh anak gitu ya. Tapi kita bisa berusaha dan berikhtiar dengan semaksimal mungkin dan serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa diberikan kesempatan juga untuk memiliki keturunan yang solih-solihah, yang sehat, yang bebas dari stunting, yang bisa menjadi kurata ayun, bisa memberikan kebaikan untuk kita di dunia dan akhirat nanti. Itu ya. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan, kekurangan. Saya masih juga belajar, sama-sama belajar. Tapi semoga kita bisa memetik manfaatnya malam hari ini. Terima kasih Kof Institute atas kesempatannya. Semoga terus lancar, terus memberikan manfaat seluas-luasnya untuk Indonesia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakillah khair untuk Teh Yuni yang sudah meluangkan waktu untuk menyiapkan materinya dan juga menyiapkan waktu untuk diskusi kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya nih dengan tema-tema yang lebih menarik lagi dengan Teh Yuni ya. Karena Masya Allah ini waktu diskusinya agak-agak di luar nalar ya. Agak-agak kayak kok ternyata banyak ya pertanyaannya, Masya Allah. Berarti Teh Yuni bisa menyampaikan dengan sangat-sangat sederhana dan cukup bisa dimengerti. Jadi kita jadi bisa antusias bertanya gitu. Masya Allah, terima kasih banyak Teh Yuni. Untuk sesi selanjutnya kita adakan dokumentasi untuk teman-teman yang mau on cam terlebih dahulu. Boleh on cam dari sekarang atau mau siap-siap dulu nih. Boleh ya di chat dulu kalau mau siap-siap dulu tuh. Nah, dari Kak Mansyur tuh juga terima kasih jazakillah khair Teh materinya. Jazakallah khair. Oh iya, sambil jam berapa nih? 21.35. Kita foto 21.36 deh. Kasih aku kesempatan 1 menit untuk menjelaskan sedikit perintilan-perintilan gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kita itu ada grup. Nah, grup ini teman-teman boleh masuk siapa aja, nggak tanpa ada syarat apapun. Cukup bisa japri saya, bisa masuk lewat link yang ada di layar, bisa juga nanti dikirim di chat sama tim CAF. Jadi
tinggal masuk aja ke grupnya untuk mendapatkan info-info tentang Sakinah Talk selanjutnya. Karena insya Allah Sakinah Talk dari Coffee Institute itu akan berlangsung setiap bulannya. Jadi sebulan sekali kita ada diskusi kayak gini nih, yang asik, nggak terlalu formal gitu ya, yang bisa langsung konsultasi juga gitu ya. Jadi boleh banget. Nah, di sini kita bakal bantu teman-teman untuk kita sama-sama mempelajari persiapan apa yang perlu kita siapkan dari fisik, persiapan materi, persiapan mental. Jadi sedikit-sedikit kita akan bahas materinya. Jadi boleh banget join ke grupnya untuk, nah, terkait dengan materi Teh Yuni malam ini juga itu akan dikirim di grup. Jadi kalau mau materinya, kan tadi ada tuh rekomendasi-rekomendasi yang perlu kita lakukan sebelum menjadi pengantin, sebelum melakukan reproduksi gitu ya. Jadi boleh banget gabung ke grupnya untuk info-info selanjutnya. Oke, karena ini gimana nih? Nggak ada lagi nih yang mau on cam nih. Nggak ada lagi nih. Udah yang ada yang ngasih hati. Oke, operator boleh dimatikan share screen-nya, terus boleh maju untuk foto atau gimana nih? Atau mau dipandu sama saya? Boleh dibantu sama kakak. Oh iya, oke. Tolong dijepret ya operator, nanti kita sama-sama senyum nih yang on cam-nya. Satu layar aja kan ya? Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar, mungkin mau dipaste dulu ya. Mungkin kita ambil beberapa jepretan kali ya untuk mengabadikan momen lamanya kita berdiskusi dan semoga jadi saksi juga kita udah menuntut ilmu nih ya Allah. Maka dekatkanlah apa yang telah kita ikhtiarkan gitu. Jadi semoga bisa ya jadi salah satu saksi gitu. Oke, boleh dijepret kembali ya Teh operator. 1, 2, 3. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah hadir dan menyimak dengan sangat antusias ya. Banyak banget pertanyaannya yang benar-benar terjadi dari live kita gitu ya, bukan pertanyaan-pertanyaan yang kayak mau sumbangsi pertanyaan aja deh, ya gitu ya. Tapi pertanyaan-pertanyaan memang kita tuh butuh gitu. Terima kasih banyak, jazakallah khair untuk kehadirannya. Ditunggu kapan-kapan lagi untuk Sakinah Talk-nya. Insya Allah di bulan Februari akan ada lagi dengan tema yang lebih menarik. Oke, saya tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Yuni. Terima kasih Teh Yuni. Terima kasih juga semuanya. Nanti diundang lagi Teh Yuni mau ya? Kayaknya asik nih ngobrolnya kalau kita nggak rentang usianya tuh nggak terlalu jauh, jadi asik gitu ya ngobrolnya. Jadi saya berharap akan ada tema-tema yang lebih menarik lagi. Ya, nanti dari yang lain juga butuh insight nih, saya juga. Oh, tentu Teh, tentu kita akan mengundang banyak pemateri nih di Sakinah Talk. Jadi nanti kita undang Teh Yuni juga. Oh iya, teman-teman boleh ya meninggalkan room untuk malam hari ini.